Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang, program studi ilmu pengetahuan sosial. Perkenalkan, nama saya Hesti Priyantika. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi tindakan, prinsip, dan motif ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning menggunakan metode mind mapping. Untuk selanjutnya, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin kita. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat ini doanya sudah rapi, sudah bersih. Nah, sekarang siswanya. Coba kalian berdiri semua. Saya akan
silakan kalian. Iya, anak-anak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, setiap pagi kita selalu menyanyikan lagu Aceh. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk yang bertugas pada pagi hari ini silakan, dan yang lainnya berdiri. Ya, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan kembali ke tempat. Teman-teman silakan kalian. Baik, pembelajaran pada pagi ini. Mungkin ada yang sudah masuk pada hari ini? Siapa? Ada kekurangan apa tidak? Oke, sekarang saya absen dulu. Arga Mai Cahya Satya. Izin ya. Ajen Aura Cahya. Aldi Nur Rahman. Wahyuni Dinda Setia Lengru. Ya. Wildan Satria Purwanto. Berarti dari ke-35 siswa yang tidak masuk saat ini karena izin ya. Ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Masih. Ya, tentang apa? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Mungkin ada masih ingat pelajaran apa saja yang kita pelajari tentang kebutuhan manusia? Ayo. Ya, silakan. Kebutuhan manusia sangat banyak. Iya, kebutuhan manusia itu sangat banyak dan beragam ya. Setiap pagi kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu selalu membutuhkan kebutuhan. Mungkin ada yang lain? Iya. Sumber daya daerah satu dan daerah lainnya itu tidak sama. Iya, sumber daya dari daerah satu dengan daerah lain itu tidak sama. Ya, anak-anak, untuk materi yang kita pelajari pada pagi hari ini itu masih tentang kebutuhan manusia. Bagaimana tindakan kita, aktivitas kita untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya. Nah, untuk tujuan belajar, yang pertama adalah menganalisis para pelaku, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi di berbagai kegiatan ekonomi dan antar uang. Ya. Karena kita tahu bahwa orang yang penduduk di desa dengan orang yang tinggal di kota itu tindakan ekonominya tidak sama. Itu ya. Dan yang kedua, menganalisis hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Dan tujuan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, kalian nanti akan saya bentuk ada beberapa kelompok ya, ada 5 kelompok untuk memecahkan suatu masalah tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, dan terakhir akan menyajikan di depan kelas ya hasil dari diskusi itu ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, WSD akan melakukan 3 penilaian ya, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini yang Ibu nilai adalah tentang disiplin kalian, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang kedua adalah nilai pengetahuan, nanti akan dilaksanakan pada akhir pembelajaran.
Dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini saya ambil pada saat kalian diskusi, ya, partisipasi kalian pada saat diskusi nanti, dan kerjasama, dan yang terakhir pada saat presentasi. Itu untuk penilaian yang dilakukan pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, anak-anak sekarang pasti ingin tanya, apa yang kalian lakukan ketika mendengar bel waktu istirahat berbunyi? Kantin. Kenapa? Mungkin kalian kan harus ada alasannya. Kenapa kok pergi ke kantin? Karena haus, ya, karena ingin makan. Itu ya. Seandainya kalian punya uang saku 10.000, apa yang akan kalian lakukan? Membeli apa? Membeli makan, membeli jajan, membeli minum. Cukup ya 10.000 untuk membeli itu? Cukup. Ya. Di sana di kantin kalian pasti kan banyak pilihan. Kalian pengen makan, tapi kalian butuh apa? Butuh soto, butuh nasi pecel, butuh bakso. Nah, mungkin apa yang kalian mau beli? Ya. Mie ayam. Ada lagi pengen beli apa? Bakso. Nah, kita ingin makan ya karena apa? Semua membutuhkan makan, ya. Tetapi keinginan kita itu selalu berbeda. Itulah yang dinamakan dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan berupa kegiatan apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Motivasi apa? Dorongan atau alasan kenapa kita melakukan tindakan ini. Kemudian prinsip itu kita berpikir menimbang-nimbang bagaimana dengan uang yang saya punya ini bisa untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan kita. Itulah yang dinamakan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, sekarang coba anak-anak kalian lihat ini. Ini gambar apa? Gambar pertama. Gambar pertanian. Pak Tani lagi memanen sayur. Yang kedua gambar dagangan. Itu bapaknya lagi menjual apa? Kebutuhan Pak Tani dan keluarganya disebut dengan keluarga. Diharapkan prinsip ekonomi diharapkan hasil yang di sana nanti akan menghasilkan hasil yang banyak. Oh ya, kalau mendapatkan hasil yang banyak dijual sehingga mendapatkan uang yang banyak, sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Itu yang dapat kita lihat dari gambar. Kira-kira dari gambar tersebut, anak-anak apa yang pengen kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Ya. Coba dulu di depan. Ya, anak-anak, kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan ya. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan dari gambar tersebut, itu ada 3 pertanyaan, yaitu tindakan ekonomi apa yang dilakukan dalam gambar tersebut. Yang kedua, apa yang mendorong manusia itu melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara manusia melakukan tindakan ekonomi untuk mencapai hasil yang maksimal. Mungkin ada yang bisa menjawab dari ketiga pertanyaan ini? Nah,
perlu diskusikan ya dari pertanyaan ketiga ini, kan nanti ada tindakan ekonomi yang dilakukan manusia itu kan bermacam-macam. Tidak hanya yang tertera di gambar di papan tulis ini. Ya, banyak sekali tindakan ekonomi yang dilakukan. Nah, untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan dari ketiga ini, kita akan membentuk diskusi kelompok. Ya. Kelompok saya buat 5 kelompok ya. Di kelas ini saya buat 5 kelompok. Silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, mulai sekarang kita bentuk kelompoknya. Yuk. Kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 yang belakang. Ya. Mulai sekarang. Sebelum kita memulai kerja kelompok, kita adakan ice breaking dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi nanti pada saat melaksanakan kelompok. Siap? Ya. Itu saja. Kalian sudah membentuk menjadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang untuk kelompok 1 perhatikan video di depan ya. Ini untuk memecahkan permasalahan di kelompok 1. Kalian perhatikan ini. Nanti kalian menjawab KPD sesuai pertanyaan yang ada di papan tulis. Ya. Sekarang perhatikan. Sambil membaca deskripsinya. Iya, itu tadi adalah seorang gadis yang bernama Jia, ya, karena tidak bisa melanjutkan sekolah berjenjang lebih tinggi, akhirnya dia membantu ibunya untuk berjualan keliling. Ya, nanti kalian kerjakan masalah apa yang telah dilakukan oleh Jia, tindakan ekonomi apa yang dilakukan, itu ya. Nanti saya akan bagikan KPD-nya, terus kemudian lanjutkan kelompok 2 ya. Ini videonya.
Ia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga jadi penjahit ekonomi seorang penjahit uang yang menjual hasil jahitannya kepada orang-orang yang kaya sehingga dia mendapatkan banyak uang. Nah, itu ada seorang pengemis yang sangat persepsi ya. Disebarkan rumor bahwa penjahit itu pikir ternyata sangat benar. Itu nanti kalian bicarakan masalah-masalah pendidikan ekonomi tentang penjahit kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ini satu video kalian dengarkan ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi saya ditugas dengan desa saya sebagai tukang untuk mengamankan Evan G20. Ya, jalan ini aja. Itu tadi kita telah melaksanakan, negara kita telah melaksanakan sebuah program atau event secara internasional. Negara kita menjadi tuan rumah ya dalam penyelenggaraan G20 di Bali. Ya. Banyak sekali tindakan ekonomi yang berperan serta dalam kegiatan G20 tersebut. Di antaranya tadi yang kalian lihat di video adalah seorang pecalang. Pecalang itu adalah polisi adat yang ada di wilayah Bali. Ya, tugasnya mengamankan situasi dan kondisi pada saat penyelenggaraan G20. Ya, itu kalian bacakan untuk masalah kelompok 3 ya. Profesi sebagai pecalang. Dan untuk yang kelompok 4 ya, masih sama pada event G20 itu kalian pecahkan yang berprofesi sebagai ojol, ojek online ya dalam event G20. Dan untuk yang kelompok 5 silakan kalian perhatikan video depan. Kita siap menerima tamu-tamu G20. Kelompok 5. Jadi tindakan ekonomi itu tidak hanya dilakukan oleh orang per orang ya, bisa dilakukan oleh sekelompok orang ya. Bisa dilakukan oleh suatu lembaga dan bisa dilakukan oleh suatu negara. Dan yang kita lihat di kelompok 5 itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh negara kita dalam ajang event G20. Itu kalian bacakan apa yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan, terus apa yang mendorong dan prinsip apa yang digunakan untuk menghasilkan kegiatan tersebut. Nah, untuk itu kalian dibuka buku paketnya sebagai bahan ajar, ya, sebagai sumber belajar. Kalian buka buku paket, buku pendamping, dan saya tambahin bahan ajar. Dan saya bagikan rekam medianya juga.
kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk menempelkan hasil karyanya. Hasil karya sudah tertempel di papan tulis. Sekarang satu persatu dari kelompok masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan kelas. Ya. Dimulai kelompok 1, kelompok pedagang keliling. Dia si pedagang keliling. Ya. Yang mewakili 4 orang, silakan maju depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo, silakan. Saya akan menjelaskan tindakan ekonomi. Membeli sayuran untuk dijual, belanja buah untuk membuat makanan kecil dan es. Ada menambah kebersihan dia dijadikan selain Deskripsi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin kelompok lain yang akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Keren. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok paling akhir ini kelompok 5. Silakan maju ke depan. Perkenalkan nama saya Lusakan Dermajiga. Perkenalkan saya Hikam Habinata Laksana. Perkenalkan nama saya Nubir Dilana. Perkenalkan nama saya Widya Jogja. 1. Tindakan ekonomi apa yang dilakukan Presidensa G20 yang diselenggarakan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 bulan November 2022 yang sudah berlalu, yang berarti kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 selama tahun ini. 2. Motif yang mendorong tindakan ekonomi tersebut. Pertama, Indonesia dianggap berpengalaman dalam mengatasi krisis ekonomi di Asia pada akhir 1990-an. Kedua, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apabila diklasifikasikan terdapat manfaat presidensi G20 lebih besar. A. Manfaat strategis dan manfaat langsung. Sekian presentasi kita dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Sekarang kita akumulasikan ya. Siapa meraih bintang terbanyak? Kelompok 1 mendapatkan berapa bintang? 15. Kelompok 2 mendapatkan 13. Kelompok 3 14. Kelompok 4 15. Kelompok 5 15. Nah, berhubung ada dua nilai yang nilainya sama ya, kelompok 4 mendapatkan 15, kelompok 5 15. Nah, kita ambil yang mempunyai penilaian bintang 5, yaitu kelompok 5.
Ini termasuk tindakan ekonomi seorang konsumen produsen. Kemudian pecalang. Pecalang kita tahu pecalang itu, profesi pecalang itu hanya ada di Pulau Bali. Ya. Kalau banyak negara lain berinvestasi di negara kita, otomatis kita bisa menyerap tenaga kerja Indonesia. Itu ya, itu yang diharapkan oleh negara kita. Sehingga bisa mensejahterakan rakyat pada umumnya, rakyat seluruh rakyat Indonesia. Itu kesimpulan dari kegiatan ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Iya. Kalau sudah jelas semua, silakan tempat duduknya diatur sesuai semula, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, tempat duduknya diatur seperti semula. Silakan. Sebelum kita tutup, ya, untuk penilaian terakhir yaitu penilaian individu, itu akan saya bagikan soalnya untuk pengetahuan, ya, untuk penilaian pengetahuan saya bagikan. Nanti kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen di sini, ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Dari mulai awal sampai akhir, mungkin ada kesan-kesan dari kalian tentang pembelajaran perkuliahan ini. Bisa merefleksikan, ya, ada tangan yang bisa merefleksikan coba, ya, silakan. Apa? Kita bisa menggunakan sebagai kerjasama dan saling membantu sehingga saling toleransi dan juga ya, kita menggunakan diskusi kelompok, ya, belajar ini. Dengan diskusi kelompok kita bisa saling bekerjasama, saling bertoleransi, saling berkolaborasi sehingga menunjukkan sifat gotong royong. Itu berani berbicara di depan orang banyak, ya, supaya nanti ke depannya kalian terus terlatih belajar di depan orang banyak. Ataukah kita berada di desa maupun kita berada di kota, semua orang melakukan tindakan ekonomi dengan keahliannya masing-masing. Itu yang kita pelajari pada bagian ini. Ya, untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran hari ini selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.